Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3A, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, kali ini kita akan belajar materi baru, yaitu tentang sholat kewajibanku. Disimak baik-baik ya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sekarang coba kita amati gambar-gambar berikut ini dulu ya. Gambar 1 terlihat seorang yang sedang mengumandangkan azan. Kemudian di gambar 2 ada ayah, ibu, dan anak-anak pergi menuju masjid untuk melakukan ibadah sholat. Kemudian di gambar 3 ada orang-orang yang sedang melaksanakan sholat secara berjamaah. Dan di gambar 4 ada orang yang telah selesai melaksanakan sholat kemudian berdoa. Sebagai umat Islam, ibadah pertama yang wajib kita kerjakan adalah sholat. Tapi tahukah kalian, sholat bukan hanya sekedar tuntutan, tetapi ada banyak manfaat dari kita mengerjakan sholat. Yuk kita simak materinya sampai selesai dan cari tahu manfaat dari mengerjakan sholat. Subtema yang pertama adalah inti dari ibadah sholat. Sholat secara bahasa artinya doa. Secara istilah, sholat adalah ibadah dengan serangkaian gerakan dan ucapan tertentu, diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat adalah bukti pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, setiap umat muslim, baik laki-laki atau perempuan, wajib melaksanakan sholat. Anak-anak, kita wajib melakukan sholat, karena sholat itu merupakan ibadah yang diperhitungkan pertama kali setelah hari kiamat tiba. Jadi nanti setelah hari kiamat tiba, manusia akan dibangkitkan kembali, kemudian mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan di dunia selama mereka hidup di dunia. Mereka juga akan ditimbang amal baik dan amal buruknya. Dan amal yang pertama kali dihitung adalah sholatnya. Jadi, kalau kita melakukan kebaikan lain seperti membantu orang tua atau banyak bersedekah tetapi tidak sholat, maka sia-sialah amalan kebaikan yang lain itu. Jadi bagaimana? Anak-anak semua sudah terbiasa mengerjakan sholat kan? Jika sudah terbiasa, maka kalian tahu gerakan dan waktu untuk sholat. Sholat yang wajib kita kerjakan ada 5, yaitu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Jangan lupa ya, dan ingat selalu bahwa sholat itu hukumnya wajib. Jika dikerjakan maka mendapat pahala, jika ditinggalkan maka akan mendapat dosa. Tanamkan selalu pada pikiran kalian bahwa sholat itu bukan hanya sekedar tuntutan atau kewajiban, tetapi sholat itu adalah kebutuhan kita. Karena banyak sekali hikmah dan manfaat dari sholat. Kira-kira hikmah dan manfaat dari sholat itu apa saja ya?
Nah, selanjutnya adalah hikmah sholat. Sholat akan memberikan hikmah yang bermanfaat jika dilaksanakan dengan sempurna, memenuhi syarat, rukun, khusyuk, dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah dari ibadah sholat yang pertama yaitu selalu mengingat Allah. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah. Karena kita telah menjalankan kewajibannya, insya Allah akan ridho kepada kita. Yang ketiga, disiplin waktu, hidup menjadi tertib dan teratur. Karena sholat itu ada waktu-waktunya. Misalnya sholat subuh, kita harus bangun pagi agar tidak terlambat dalam sholat subuh. Dan tidak terlambat sholat subuh, maka tidak terlambat juga saat kita akan belajar di sekolah ataupun sekarang belajar daring. Jadi saat di absen kita tidak terlambat. Yang keempat, hidup kita akan menjadi bersih. Karena sebelum kita sholat, kita diajarkan untuk bersuci, yaitu dengan cara berwudu. Yang kelima, hati menjadi lebih tenang dan tentram. Hidup menjadi damai. Sholat akan menjadikan kita menjadi lebih tenang dan tentram. Sholat dapat memelihara diri kita dari perbuatan dosa dan membina kebersamaan, persatuan, dan persaudaraan. Sholat ternyata membuat tubuh kita menjadi lebih sehat. Nah, dalam sholat pasti ada gerakan. Nah, gerakan-gerakan itu akan membuat tubuh kita menjadi lebih sehat. Nah, sekarang coba kalian tuliskan bagaimana pengalaman sholatmu di rumah. Misalnya, sholatnya dengan siapa, kemudian tepat waktu atau tidak saat sholat, dan lain sebagainya. Bunda Nani tunggu sampai jam 8 malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.